Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Langsung saja. Di sini saya ingin sharing tentang dari mana kita memulai usaha RT RW.net. Tentunya pilihan yang harus kita pertimbangkan pertama kali adalah bandwidth. Nah, bandwidth yang dikenal masyarakat itu ada 3 yang harus kita pilih. Ya, ada 3. Ada yang pertama dedicated atau simetris lah, gitu. Kemudian yang kedua broadband, yang ketiga GSM. Ya. Di sini langsung saja di awal saya ingin sampaikan kenapa kita harus memulai usaha RT RW.net dengan bandwidth dedicated atau simetris 1:1, 1/1. Itu harus kita pahami dulu. Ini tujuannya bukan ini ya, bukan merendahkan atau bukan untuk sombong kepada yang masih pakai GSM atau pakai broadband. Bukan, itu mah masing-masing aja, kita nggak ada urusan. Ya mau pakai GSM lebih enak, ya kemudian pakai broadband juga nggak masalah. Yang penting tanggung resikonya masing-masing gitu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kenapa mulai RT RW.net terus pakai dedicated. Ya harus dipahami juga. Ini tujuan awalnya usaha RT RW.net, mungkin kedepannya kita bisa ISP ya. Ya, dari RT RW.net upgrade ke ISP kan bisa aja gitu. Nah, itu yang perlu dilihat ya. Yang pertama adalah ini tujuannya untuk lingkup kecil apa meluas, ekspansi, apa untuk sekedar warung atau rumah aja gitu, disebar di rumah aja 1 router 2 router gitu, nggak diekspansi keluar, apa untuk ekspansi keluar. Nah, ini kalau tujuannya teman-teman memulai usaha RT RW.net untuk warung sendiri aja, warung kita sendiri gitu, nggak rencana diperluas, ekspansi keluar, ya terserah mau pakai broadband kayak mau pakai GSM, dengan resikonya ya, dari legalitas, kemudian kuotanya, tahu sendiri kan, ada kuotanya broadband atau GSM itu. Kemudian kalau kita sebar ke berapa rumah, hitungan jari 5-10 rumah aja itu cepet banget habisnya kuotanya itu, baik GSM maupun broadband itu ya. Nah, kenapa balik lagi ke awal, kenapa pakai broadband? Yang pertama dari segi harga. Dari segi harga dulu ya, kita pengen tahu dari segi harga. Nah, harganya itu, harga belinya emang mahal tapi stabil. Kenapa saya bilang stabil? Kita bisa merencanakan ke depan. Kalau misalkan kita pakai broadband kan murah tuh. Murah, misalkan harga beli 600.000. Kita perluas berapa rumah, misalkan 20 rumah. Kita hargakan per 1 rumah 100.000, kita hargakan murah gitu. Nah, itu untuk jangka kedepannya, harga kedepannya kan kita mulai dari broadband. Nah, kemudian kita mau upgrade ke dedicated, kita akan pusing apa? Pelanggan sudah nyaman dengan harga yang murah. Kita mau upgrade ke dedicated, ternyata kaget pelanggannya, harganya kok bisa mahal gitu, padahal kecepatannya semakin kecil kan. Emang mahal kan, kecepatan kecil juga kalau dedicated. Nah, itu kan kita pusing, belum upgrade alat gitu. Nah, itu yang pertama dari segi harga ya, harga beli sama harga jual.
Harga beli kita kalau dedicated mahal kita bisa rencanakan, kalau broadband kita beli murah emang kita rencanakan bisanya jangka pendek. Untuk jangka panjang kita akan pusing waktu mau upgrade. Pelanggan udah banyak, broadband udah nggak mampu mengcover, akhirnya kita harus upgrade ke dedicated. Ternyata pelanggan nggak sanggup sama harga, nggak sanggup sama perubahan harga. Otomatis kita akan merubah harga tuh. Dari broadband kita belinya murah, tentunya jual murah. Ketika kita ke dedicated beli mahal, upgrade ke dedicated beli mahal, kita mau jual mahal, pelanggan kita bakal kaget. Biasanya murah kok jadi mahal gitu kan. Nah itu. Nah kalau dedicated gimana emangnya? Kalau dedicated enak. Dedicated itu kita beli mahal dari awal. Saya pernah nyampaikan di video yang lain di channel ini. Kita beli mahal dedicated, tapi bisa direncanakan. Kenapa bisa direncanakan? Maksudnya apa bisa direncanakan? Kita misalkan beli 5 juta dedicated. Kita bisa rencanakan gimana beli alat, kapan upgrade alat, berapa perawatan, berapa gaji karyawan. Kita bisa rencana anggaran belanja itu, bikin RAB. Oh ternyata setelah kita hitung-hitung semua itu membutuhkan dari 5 juta, alatnya, lain sebagainya, gaji, karyawan, kemudian lain sebagainya. Setelah kita hitung ternyata ini harus dijual dengan harga sekian gitu. Misalkan dari 5 juta kita harus jadikan 25 juta. Misalkan kita beli bandwidth yang dedicated 5 juta, kita usahakan jadikan itu omset berjalan, modal berjalan dan omset berjalan. Ini jadikan omset 25 juta. Tuh, 25 juta kita belum bayar bandwidth, kemudian gaji karyawan, kemudian perawatan, kemudian PSB, pemasangan baru pelanggan. Otomatis kan butuh subsidi tuh pelanggan juga. Ketika pemasangan nggak mungkin dana yang registrasi itu nggak bakal cukup untuk kita pakai pemasangan baru. Makanya harus ada subsidi dari omset kita. Kita rencanakan dari 5 juta jadikan 25 juta. Itu ininya ya, rencana jangka panjangnya, rencana kedepannya harus kita jadikan 25 juta. Ini misal aja ya, misal gitu. Mungkin ada yang bisa lebih gede, mungkin ada yang bisa lebih kecil. Nah itu dari jangka kedepannya, dari segi harga kita bisa rencanakan. Untuk yang broadband susah ngerencanainya. Paling kita jangka pendek mungkin, atau jangka menengah mungkin kita ini rencananya ke upgrade ke dedicated. Saya yakin yang rata-rata yang memulai RT RW net pakai broadband, rencananya tuh keinginannya pasti upgrade ke dedicated. Kenapa? Karena tahu sendiri kuotanya sulit mengcover pelanggan, kemudian harganya nanti susah untuk upgrade dan sebagainya. Nah kalau dedicated kan enak, kita nggak mikirin upgrade. Oh ini harus upgrade ini, enggak. Paling nambah pelanggan kita naikkan bandwidth kan gitu, enggak upgrade dari bandwidth jenis lain ke jenis lain gitu. Itu dari segi harga. Kemudian dari segi upgrade alat. Nah kalau di broadband kita kebagian mungkin keuntungan, tapi buat upgrade alat aja itu mungkin nggak sanggup gitu. Coba kalau pakai dedicated kita dari 5 juta tadi modal berjalan, modal bandwidth ya, bukan modal alat. Kalau alat mungkin udah ratusan juta, mungkin udah puluhan juta ya. Ini mah modal bulanan beli bandwidth. Kemudian kita jadikan 25 juta, mungkin yang 5-nya buat bayar bandwidth, yang 5-nya buat gaji dan akomodasi harian lain sebagainya. Kemudian alat, kemudian di situ ada dana yang kita sisihkan untuk upgrade alat. Misalkan kayak saya ini masih converter, masih media converter, masih pakai HTB. Nah mungkin kedepannya ada rencana upgrade alat, misalkan ke OLT gitu, atau apa gitu, beli radio atau upgrade tiang atau
dan sebagainya, itu disisihkan tuh uang gitu. Jadi ada perencanaan yang bisa kita atur gitu ya. Itu yang enak ya. Tadi nomor 1 harga, nomor 2 alat, yang ketiga kenyamanan pelanggan ya. Kalau nggak enak kan tengah bulan habis kuotanya gitu kan. Nah itu harus kita pikirkan gitu. Untuk ekspansi juga enak. Nomor 3 nih, ekspansi ya. Kalau misalkan GSM atau broadband, kita ekspansi ke luar, pertama kita akan susah payah di modal alat, kemudian kita akan susah payah di ketersediaan apa, bandwidth, ketersediaan kuota, ketersediaannya akan sulit di tengah bulan habis dan sebagainya. Kemudian juga kecepatannya misalkan normalnya 100 Mbps tapi di jam rame dia berkurang, pelanggan akan komplain. Kemudian dari segi harga tadi ya, kita sulit upgrade. Emang kalau kita nggak niat upgrade mah, nggak niat ekspansi, nggak niat upgrade, ya mungkin bisa aja gitu, cuma warung sama rumah, atau rumah 2 router udah dia segitu aja, nggak ekspansi ke rumah lain, ke tetangga, ke apalagi sampai kampung sebelah atau ke desa sebelah. Itu sah saja mungkin ya, tapi sekali lagi sah saja, tapi di situ ada resiko tanggung sendiri ya. Ya ngertilah kita broadband itu seperti apa, dedicated itu seperti apa, dari legalitas kemudian lain sebagainya. Itu masalah kenapa harus memulai daripada kalau kita mau usaha RT RW-net, kenapa harus kita mulai dari dedicated atau simetris gitu. Karena itu ada kenyamanan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Kalau misalkan kita pakai broadband atau GSM, kan ada yang nyaranin ya, udah kalau mau mulai usaha RT RW-net dari broadband dulu nggak apa-apa. Nah ada yang bilang dari GSM dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau nggak kejangkau sama dedicated mungkin ya, kayak di tengah hutan mungkin bisanya dapat sinyal GSM doang, tembak wireless nggak bisa, kemudian kabel apalagi itu nggak bisa dijangkau. Mungkin dia nekat usaha pakai GSM. Banyak teman-teman mungkin yang pakai usaha kayak gini pakai GSM atau pakai broadband. Kalau satu yang nggak mungkin ya usaha RT RW-net pakai broadband, walaupun ada yang jawab pasti mungkin aja gitu, tapi nggak bisa ekspansi dan sulit untuk upgrade harga broadband ke depannya. Itu kalau saya nyaraninya, walaupun teman-teman udah pakai broadband dulu, nanti kalau udah kumpul modal upgrade go dedicated, bisa aja. Tapi gambaran saya, mungkin teman-teman bisa sharing di kolom komentar, mungkin saya dulu pakai broadband, sekarang bisa pakai dedicated, tapi rata-rata saya yakin berat untuk upgrade ke dedicated, apalagi upgrade alat nantinya ya, itu akan berat sekali. Maka mulai dari awal kalau mau usaha RT RW-net, mulai dari bandwidth yang legal, kemudian dedicated satu persatu yang tanpa kuota tentunya. Kalau udah dedicated simetris sudah pasti tanpa kuota gitu ya. Kalau broadband ada yang broadband kan kecepatannya kalau di jam rame dia berkurang, kalau di jam sepi dia full. Tapi nah broadband ini ada dua, ada yang tanpa kuota, ada yang pakai kuota ya. Kayak RT RW-net itu mungkin ya broadband tanpa kuota ya, loss aja gitu kuotanya, nggak ada batasan FUP-nya gitu. Itu teman-teman yang bisa saya sharing, kenapa saya mensemangati teman-teman kalau mau usaha RT RW-net pakai broadband. Nah itu penjelasannya biar enak ke depannya gitu ya. Walaupun
Kayak sekarang saya vakum nih, vakum nyari pelanggan. Vakum mungkin udah setahunan kali nggak dapat pelanggan baru ini. Paling ya pelanggan baru juga bukan agen baru, karena masih di sekitaran kampung yang ya karena nggak ada modal itu ya, modalnya sedikit jadi sulit gitu. Karena sengaja gitu ada kebutuhan-kebutuhan lain yang dananya kita nggak alokasikan ke ekspansi lebih luas lagi gitu. Tapi walaupun kita vakum ekspansi, kita ada perencanaan kalau misalkan kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita penuhi sudah terpenuhi, kita akan ekspansi lagi. Tapi kita enak gitu kalau pakai dedicated, perencanaan ekspansi ke depan tuh udah enak, ada modal tinggal ekspansi gitu. Kalau broadband kita pusing, walaupun ada modal, aduh broadband mikirin pelanggan yang naik harga, mikirin kuotanya gimana dan sebagainya gitu. Tapi kalau dedicated enak, tinggal ada modal, ada alat, ada pelanggan baru, pasang gitu. Yang sekilas dari gambaran yang saya pahami, mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman yang lebih, bisa sharing di kolom komentar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.